Mbah Karto, sosok kakek berusia 85 tahun yang masih terlihat tegar dan segar. Dengan postur tubuhnya yang tinggi besar, dia dilahirkan pada tahun 1923. Dengan demikian, sudah hampir satu abad Mbah Karto merasakan pahit manisnya kehidupan di dunia yang fana ini. Melihat angka tahun kelahirannya, maka jelas Mbah Karto dilahirkan sebelum Indonesia merebut kemerdekaannya dari bangsa penjajah. Bahkan, di usianya yang menginjak remaja, dia sudah sempat bergabung dengan Kesatuan Sukarelawan Kodam Jaya 01 yang bermarkas di Asrama Banteng. Sekarang Asrama Banteng posisinya sudah berada di tengah-tengah kota Solo, Jawa Tengah. Kendati dia sudah relatif uzur, namun dia mengaku masih bisa membayangkan dengan jelas bagaimana suasana ketika dirinya ditugaskan untuk membantu para pejuang sukarelawan lain yang lebih dulu terjun ke medan pertempuran guna melawan pasukan musuh. Sampai tiba tahun 1970, Mbah Karto harus memutuskan keluar dari dinas militer walau hanya dengan pangkat rendahan. Tindakan ini bukan tanpa alasan. Mbah Karto memilih keluar karena ketika itu dirinya didera oleh suatu penyakit yang tergolong sangat tidak lazim. Apa yang sesungguhnya dialami oleh Mbah Karto? Karena berawal dari penyakit itu pula, dia sampai mengalami suatu perjalanan astral. Mbah Karto sempat divonis mati selama lebih dari 10 jam. Setelah dimandikan dan hampir saja dikafani, Tuhan memberikannya kehidupan kembali. Namun, ada pengalaman yang amat menyeramkan saat dia berada di alam kematian. Kejadiannya sudah berlangsung sekitar 37 tahun silam. Persisnya saat Mbah Karto masih berusia 47 tahun. Waktu itu, dia bersama keluarga masih tinggal di kampung halamannya yang berada di pinggiran kota Solo. Awalnya, Mbah Karto menderita demam. Suhu badannya panas tinggi, seperti layaknya orang yang mengalami demam pada umumnya. Akan tetapi, ada sedikit keanehan dengan penyakitnya. Mbah Karto hanya merasakan demam pada malam hari. Siangnya dia benar-benar sehat, seperti tidak menderita penyakit apapun. Sehingga dia bisa menjalani aktivitas seperti seseorang yang sehat walafiat. Kondisi seperti ini berlangsung terus dan sangat berkepanjangan. Hingga tubuh Mbah Karto yang semula gempal hingga tubuh Karto muda yang semula gempal berubah menjadi kurus kering. Karena serangan penyakit selalu saja datang selepas senja, maka dia pun terpaksa harus meninggalkan dinasnya di militer. Mbah Karto terpaksa keluar dari tentara karena setiap malam ia menggigil kedinginan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Segala macam cara sudah dilakukan untuk menyembuhkan penyakit demam yang aneh itu. Tidak hanya berobat ke dokter, tapi sampai meminta pertolongan orang pintar. Tetapi penyakit yang diderita Mbah Karto belum juga kunjung membaik. Bermacam-macam analisis yang diperoleh Mbah Karto sekitar penyakit yang dideritanya. Dari mulai tipes, demam berdarah, usus buntu, sampai ada orang pintar yang menyebutkan bahwa Mbah Karto terkena guna-guna. Tetapi dari kesemuanya itu, ternyata tidak bisa memberikan solusi untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Hingga sampai pada suatu ketika, Mbah Karto mengalami koma. Hal ini didahului dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tubuhnya mendadak kejang, karena seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam perutnya. Beberapa jam berlalu setelah deraan sakit itu, karena tidak tahan merasakan penderitaan yang amat sangat, malam itu Mbah Karto akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semua sanak famili berdatangan untuk membantu melakukan prosesi pengurusan jenazah. Para kerabat, anak-anak Mbah Karto, saudara-saudara kandungnya, semua sepakat untuk mengurus jenazahnya besok pagi. Mengingat waktu itu malam sudah larut. Singkat cerita, pagi itu rencananya jenazah Mbah Karto akan dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Hampir 10 jam jenazah Mbah Karto terbujur kaku. Akan tetapi, setelah jenazah dimandikan, tiba-tiba ada suatu keanehan terjadi. Salah satu anggota tubuhnya, yaitu bagian jempol kakinya seperti bergerak-gerak. Melihat keanehan ini, semua orang yang hadir kaget bukan kepalang. Apalagi ketika melihat jemari tangan Mbah Karto juga bergerak-gerak satu demi satu. Karuan, sebagian dari mereka ada yang lari ketakutan. Karena menduga mayat Mbah Karto bisa hidup, hanya beberapa kerabat dekat saja yang tidak bergeming dari sekitar jenazah Mbah Karto. Selang beberapa lama setelah jari kaki dan tangannya bergerak-gerak, anggota tubuh Mbah Karto yang lain sedikit demi sedikit juga mulai bergerak. Bahkan kedua belah matanya mulai terbuka. Dikisahkan oleh Mbah Karto, pada saat itu ketika matanya terbuka, sebenarnya dia juga amat ingin berbicara, memberitahu bagaimana keadaan dirinya. Waktu itu suara Mbah seperti hilang.
Untung ada anak Mbah yang memberi minum. Barulah mulut Mbah tidak kaku lagi, tenang Mbah Karto dengan sorot mata tuanya yang menerawang. Setelah bisa berbicara, akhirnya Mbah Karto menceritakan semua kejadian yang dialaminya ketika mati suri. Ketika itu, setelah merasakan sakit yang amat sangat, tiba-tiba dunia terasa gelap. Sunyi senyap. Saat keadaan gelap gulita, mendadak ada udara dingin yang merasuk ke dalam badan Mbah Karto. Selang beberapa saat kemudian, rasa sakit yang dia rasakan sudah lenyap. Namun aneh, tiba-tiba Mbah Karto mendapatkan dirinya seperti berada di sebuah lorong yang panjang, yang di kanan kirinya dikelilingi oleh dahan pohon-pohonan yang sangat lebat sekali. Begitu lebatnya daun-daun pohon itu, sehingga pandangan Mbah Karto terhalang. Di sekitarnya yang terlihat hanya dedaunan pohon. Bahkan saat dia mendongakkan kepalanya ke atas, maka yang terlihat pun seluruhnya dedaunan. Mbah Karto amat bingung dengan keadaan yang dialaminya. Di tengah kebingungan itulah dia mendengar satu suara yang bergema. "Karto, kamu harus berjalan terus menyusuri jalan lorong ini. Ingat, jangan pernah kembali ke belakang." Entah siapa atau makhluk apa yang telah berkata-kata itu. Yang pasti, nada suaranya sangat keras, menggelegar seperti halilintar. Dengan kebingungan dan ketakutan, Mbah Karto menuruti apa yang dianjurkan oleh suara itu. Dia berjalan menyusuri jalan setapak itu. Entah berapa lama dia berjalan. Mbah Karto terus saja melangkahkan kaki di dalam lorong yang dinaungi dedaunan hijau itu, tanpa ada rasa capek sedikit pun. Anehnya, lorong itu terus saja lurus. Tidak pernah ditemukan belokan sedikit pun. Menurut perasaan Mbah Karto, sudah sangat jauhnya dia berjalan menusuri jalan setapak dalam lorong daun-daun itu. Tetapi belum juga menemukan sesuatu apapun selain daun-daun pohon. Lorong itu sepertinya tanpa ujung dan pangkal, lurus dan amat panjang. Karena sudah jauh Mbah Karto melangkahkan kakinya, maka sesekali dia menengok ke belakang untuk meyakinkan apakah ada orang lain selain dirinya yang berada di lorong itu. Akan tetapi harapannya sia-sia saja. Yang tampak di belakangnya hanyalah jalanan sepi yang terbujur panjang tanpa ujung. Anehnya, Mbah Karto tidak merasakan kelelahan walau sedikit pun. Dia terus saja berjalan, sampai akhirnya di kejauhan sana, dia seperti melihat sesuatu yang ingin menghalangi jalannya. Dan semakin dekat dengan objek itu, maka terlihat semakin jelas pula wujudnya. Ternyata yang terlihat di depan mata Mbah Karto adalah sebuah pintu gerbang yang sangat lebar dan besar sekali. Bentuknya menyerupai pintu gerbang benteng pertahanan pada zaman kerajaan tempo dulu. Mbah Karto mendekat untuk menjangkau pintu gerbang tersebut. Dan setelah tepat berada di depan pintu gerbang yang amat besar itu, Mbah Karto sempat bingung karena di tempat itu tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikannya untuk tempat bertanya. Dari sebuah lubang kecil yang ada di antara celah pintu gerbang tersebut, Mbah Karto bisa mengintip ke bagian dalam ruangan. Aneh. Di balik pintu gerbang, sepertinya banyak orang sedang hilir mudik untuk melakukan aktivitas masing-masing. Sepertinya di balik pintu gerbang tersebut ada sebuah perkampungan atau desa yang pada saat itu semua orang yang ada di dalamnya tengah melakukan kegiatan masing-masing. Anehnya lagi, di antara orang-orang yang berada di balik pintu gerbang besar itu, tidak ada satu orang pun yang berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Mereka saling terdiam 1000 bahasa, dan seolah amat fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Mbah Karto ingin masuk ke dalam pintu gerbang itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika dia mendongak ke atas, ternyata di bagian atas pintu gerbang, persisnya di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas, ada orang-orang yang sedang berjaga. "Hai penjaga, tolong bukakan pintu untukku," teriak Mbah Karto. Para penjaga itu melihat ke arah Mbah Karto. Salah seorang penjaga, tangannya seperti menarik sesuatu dari samping tempat duduknya. Tak lama kemudian, pintu gerbang itu sedikit demi sedikit mulai terbuka. Begitu pintu terbuka, tanpa ragu lagi Mbah Karto segera melangkahkan kakinya masuk ke balik gerbang tersebut. Sementara para penjaga pintu hanya menatapnya. Sedangkan mulut mereka terus terkunci, tidak mau berkata apa-apa. Kendati begitu, di mata Mbah Karto wajah para penjaga itu tampak begitu arif. Roman muka mereka yang sangat bersahaja terasa teduh saat dipandang mata. Pakaian mereka yang serba putih seperti jubah orang-orang dari Timur Tengah, menambah kesan harismatik penampilan mereka. Saat Mbah Karto masih terpukau dengan para penjaga tersebut, sama sekali tak disadarinya bahwa pintu gerbang sudah tertutup kembali.
Mbah Karto kembali melangkahkan kakinya untuk melihat-lihat keadaan yang ada di balik pintu gerbang, yang tadi diduganya sebagai sebuah perkampungan. Setelah agak lama Mbah Karto berjalan ke sana kemari, ternyata situasi di balik gerbang itu memang sungguh-sungguh tak ubahnya sebagai sebuah perkampungan. Semua orang sedang melakukan kegiatan. Ada yang sedang menyusun kayu bakar, ada yang hilir mudik sambil memanggul kayu bakar, ada yang menyusun buah-buahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Anehnya mereka terus melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang. Contohnya, si pengumpul kayu bakar setelah menyusun sedemikian rupa, maka kembali menyerakkan kayu bakarnya, lalu dia menyusunnya kembali. Orang-orang itu sepertinya tidak memiliki kegiatan lain. Mbah Karto pun coba menyapa mereka, namun tak seorang pun menggubrisnya. Mereka menganggap Mbah Karto seperti tak ubahnya makhluk yang datang dari planet asing. Karena merasa jemu, Mbah Karto akhirnya mendekati kembali pintu gerbang tempat tadi dia masuk. Anehnya, tanpa meminta, kali ini para penjaga itu seperti mengerti keinginannya. Buktinya dari kejauhan Mbah Karto bisa melihat lengan salah seorang penjaga melambai-lambai seperti memanggilnya. Ternyata benar, rupanya penjaga itu memanggilnya dengan hanya menggunakan bahasa isyarat, melambaikan tangan saja. Setelah Mbah Karto mendekat, penjaga itu mempersilahkan untuk segera keluar dari dalam perkampungan aneh itu. Pelan-pelan Mbah Karto melangkahkan kakinya untuk meninggalkan perkampungan yang aneh itu. Namun belum sempat separuh badannya melangkah keluar di antara pintu, tiba-tiba kaki Mbah Karto seperti ada yang mencengkramnya. Sebelum dia sadar dengan apa yang terjadi, tiba-tiba tangan amat kuat yang mencengkram kakinya itu menarik tubuhnya, lalu melemparkannya untuk segera melewati pintu gerbang tersebut. Akibat lemparan yang amat keras dan kuat itu, Mbah Karto jatuh terjerembab di atas tanah berumput tebal. Tapi tak ada sedikit pun rasa sakit yang dirasakannya. Bahkan Mbah Karto merasa tubuhnya seringan kapas. Kendati demikian, dia tetap ingin meyakinkan siapa gerangan orang yang telah melemparkannya. Ketika Mbah Karto memandang ke arah pintu gerbang tadi, maka di sana nampak sesosok makhluk mirip manusia dengan tubuh tinggi besar hampir 4 kali tinggi manusia. Tangannya yang kekar memegang sebuah cemeti yang merah menyala. Seperti rangkaian bara api yang sangat panjang, sosok tersebut menatap tajam ke arah Mbah Karto seraya mengisyaratkan untuk pergi dari situ. Dengan ketakutan, Mbah Karto segera pergi. Dia kembali menelusuri jalanan atau lorong panjang yang pernah dilaluinya sebelum semua kejadian aneh itu terjadi. Ketika Mbah Karto tengah asyik menekuni langkahnya, tiba-tiba telinganya mendengar suara berdebum-debum. Saat menengok ke belakang, Mbah Karto melihat sosok tinggi besar yang sempat melemparkannya tadi tengah berlari mengejarnya sambil mengacung-acungkan cemeti api yang dia pegang. Karena begitu takutnya, Mbah Karto langsung mengambil langkah 1000 untuk menghindar dari makhluk yang kelihatannya sangat marah itu. Tanpa pernah menengok ke belakang lagi, dia terus berlari. Namun apa daya, kecepatan berlari Mbah Karto tak sepadan dengan makhluk yang 5 kali lebih besar dari dirinya itu. Karena itu, tak pelak lagi untuk kedua kalinya makhluk itu mencengkram sebelah kakinya. Mbah Karto berteriak histeris ketika dengan ringannya sosok bertubuh tinggi besar itu melemparkan tubuhnya. Entah berapa jauh tubuh Mbah Karto terlempar. Yang jelas, selama beberapa waktu, Mbah Karto merasakan tubuhnya terasa melayang di udara hingga akhirnya jatuh ke tanah dengan sangat kerasnya. Ketika itulah tiba-tiba telinga Mbah Karto mendengar sayup-sayup suara kerumunan banyak orang yang sedang mengerumuni dirinya, juga disertai suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan sebagian orang ada yang berbisik dengan cemas, "Karto urip meneh, Karto urip ora sido mati." Rupanya suara yang terdengar itu semua adalah suara orang-orang yang tengah berduka atas kematiannya. Katanya, "Saya sudah mati selama 15 jam. Anehnya, sejak peristiwa itu sampai setua ini, saya tidak pernah sakit lagi," cerita Mbah Karto lebih lanjut. Di tengah usianya yang sudah sepuh, Mbah Karto merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab telah diberikan kesempatan untuk hidup kembali guna melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang terpenting dari kisah Mbah Karto ini, kita harus meyakini bahwa kehidupan setelah mati itu memang sungguh-sungguh ada.